Mohon maaf suara saya agak serak-serak ya. Minggu ini saya drop, Bapak Ibu. Capean ya. Karena minggu lalu gereja tempat saya mengembalakan di Kairos Jelambar ada menara doa di Sukabumi. Lumayan capek nguras dari doa semalaman justru ya, bukan menara doa lagi, doa semalaman. Berangkat pagi hari, sepanjang hari dari siang sampai malam sampai pagi kita doa semalaman. Dan pasti nguras tenaga, nguras energi karena besok paginya udah harus berangkat lagi ngantor gitu ya, berangkat kerja lagi, kurang tidur gitu, capean, ngurus anak gitu, macet pulang dari Sukabumi itu capek sekali. Dan drop Sumeng, panas tinggi, terus masuk ke flu, tapi flu-nya sekarang udah agak mending, masuk ke batuk gitu ya, buang ingus. Sekarang kuping saya yang sebelah kiri agak ngalamin kurang mendengar karena mungkin buang ingusnya terlalu kencang gitu ya, ininya kayak kita pergi ke puncak gimana ya, kuping kan pasti kan nutup gitu ya, katupnya gitu ya, harus nguap. Tapi ini udah nguap tetap aja masih nutup gitu ya, karena ternyata pas cek ke dokter dari Halodoc, dokter THT bilang oh iya itu karena pembuangan saluran dari hidung yang terlalu kuat sehingga ngalamin gangguan di sebelah telinga kiri gitu ya. Sudah ditutup, dipaksa dibuang hidung segala macam, masih sama. Jadi ada beberapa siasat atau obat juga yang diminum sehingga bisa kembali pulih. Nah sekarang belum pulih gitu ya. Jadi kalau saya agak kurang denger suara saya begini ya karena kondisi fisik masih kurang baik gitu. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya kondisi boleh lemah di dalam tubuh kita jasmani, tapi kita punya tubuh rohani yang boleh dikuatkan sama Tuhan kita. Amin. Oleh karena itu semangat kita di dalam Tuhan harus tetap sama. Ya. Semangat kita harus tetap sama. Banyak orang-orang yang lebih dulu dipanggil Tuhan ya, yang memberkati hidup kita. Salah satunya Pak Samuel bilang, kalau misalnya almarhum Pak Samuel bilang, kalau misalnya saya belum terkapar banget nih di tempat tidur, cuman sakit-sakit biasa, saya tetap ke gereja. Wah itu sebuah teladan, betul ya, sebuah teladan yang harusnya kita hidupi bersama-sama ya. Banyak banget ibu gembala kita juga, mami saya di sini juga bilang sebelum meninggal, wah kalau cuma sakit-sakit biasa mah minum vitamin aja, tetap harus ke gereja ya. Selama belum terkapar harus tetap gereja. Nah orang-orang yang sudah lebih dulu mendahului kita, lebih dulu pergi mendahului kita, mereka jadi teladan. Kenapa? Karena hidupnya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh punya jiwa yang besar. Nah bulan ini kita belajar tentang jiwa yang besar, tentang berjiwa besar. Nah bulan ini juga saya agak padat juga dalam melayani. Jadi saya minta maaf kalau misalnya beberapa minggu entah istri saya nggak hadir karena istri saya harus pelayanan. Hari ini istri saya pelayanan pagi, minggu depannya saya pelayanan ibadah pagi jam 7 bawa firman di sana gitu ya. Minggu depannya saya hadir, minggu depannya lagi saya pelayanan lagi ya, pagi hari jam 7 gitu. Jadi agak padat sekarang karena sudah pengembalaan, harus ada yang diprioritaskan gitu ya. Bukan berarti di sini tidak diprioritaskan. Sama ketika saya bisa kasih waktu saya akan kasih waktu saya yang terbaik. Jadi nggak ada waktu istirahat dalam melayani Tuhan. Jadi ketika bisa, saya akan lakukan bagian yang terbaik gitu ya. Nah, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mau melayani Tuhan dengan hati yang besar. Jadi orang yang berjiwa besar nggak sombong pada saat dirinya sukses. Ini orang berjiwa besar. Jadi kita bedah dulu, berjiwa besar apa sih? Nah, menurut Kamus KBBI,
Orang yang berjiwa besar tidak gampang frustasi saat gagal, ngalami kegagalan, ya. Berjiwa besar adalah orang yang menerima kenyataan dengan rela. Misalnya dalam sebuah pertandingan, justru dalam sebuah pertandingan ada menang dan kalah, ya. Ada menang dan kalah. Nah, orang yang dalam pertandingan, orang yang menerima kekalahan adalah orang yang menerima kenyataan, karena dalam pertandingan wajar ada menang dan kalah. Jadi bukan hanya bersyukur ketika dirinya menang dalam menghadapi sebuah pertandingan, tapi orang yang berjiwa besar, dia juga bisa bersyukur walaupun kalah, menerima kenyataan dengan rela. Itu orang yang berjiwa besar, gitu ya. Orang yang menerima kenyataan dengan rela. Jadi orang, lawan kata dari berjiwa besar adalah jiwa yang sempit, ya. Besar lawan katanya sempit. Nah, orang yang jiwanya sempit adalah orang yang iri sama orang lain. Senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nah, ini orang yang sempit. Pikirannya picik, pemikirannya sempit. Ya, orang yang berjiwa sempit gampang bersungut-sungut, gampang mengkritik, tidak gampang bersyukur, tidak gampang memuji. Yang keluar dari mulutnya bukan lebih banyak pujian, bukan lebih banyak ucapan syukur, tapi yang keluar dari mulutnya adalah kritik demi kritik. Tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak berprestasi. Tidak sadar bahwa dirinya tidak mau dikritik. Orang yang berjiwa sempit maunya mengkritik tapi tidak mau dikritik. Kalau dikritik langsung pasang defense, langsung pasang tembok, karena ngerasa dirinya benar. Ini orang yang sempit. Kalau orang dunia bilang mainnya kurang jauh, gitu ya, mainnya kurang jauh, karena ngerasa dirinya yang paling benar, karena ngerasa bahwa dirinya, apa yang diomongin sama dirinya itulah yang paling benar. Tidak suka mendengarkan nasihat orang lain. Orang yang berjiwa sempit, hidupnya gitu-gitu aja, hidupnya stagnan gitu-gitu aja, gitu ya. Ini orang yang jiwa sempit, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, kita breakdown dulu. Jadi kita mengerti apa sih berjiwa besar, apa sih berjiwa sempit. Jadi sudah pasti otomatis pilihannya cuma ada dua. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berjiwa besar, atau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berjiwa sempit. Nggak ada pilihan yang lain. Kalau engkau tidak ada di dalam posisi jiwa yang besar, engkau otomatis akan masuk ke dalam jiwa yang sempit. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam posisi jiwa yang sempit, otomatis engkau akan masuk di dalam jiwa yang besar. Pilihannya simple. As simple as that. Gampang banget. Tidak mau mengakui kekalahan. Bukan ambisius, tapi tidak mau mengakui kekalahan. Kalau dia kalah, dia akan marah. Kalau dia kalah, dia nggak suka, gitu ya. Itu dia curang, gitu ya. Itu orang yang berjiwa sempit. Kapasitas hatinya sempit. Tidak gampang bersyukur, tidak gampang minta maaf ketika dirinya salah. Tentu kita semua tidak suka sama orang yang jiwanya sempit. Ada yang suka sama orang yang jiwanya sempit? Saya rasa kita nggak ada yang suka sama orang yang jiwanya sempit. Orang yang jiwanya sempit nggak ditemenin, betul ya? Kalau ada dia kayaknya, aduh ngapain sih dia datang ke gereja? Ada dia hadirat Tuhan hilang, gitu ya. Orang yang berjiwa sempit seperti itu, tapi apakah kita sadar kita ada di jiwa yang sempit, atau kita ada yang di dalam jiwa yang besar? Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Orang yang berjiwa sempit cenderung cuek, tidak peduli satu dengan yang lainnya. Mikirin hidup diri sendiri aja susah, apalagi mikirin hidup orang lain. Ini orang yang jiwa sempit. Jadi segala sesuatu ngomongin tentang dirinya, it's all about me, bukan it's all about you. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita hidup untuk kepentingan banyak orang. Kita hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan mengajarkan dasar daripada kehidupan adalah kita hidup untuk jadi berkat bagi banyak
bagi banyak orang, bukan bagi dirinya sendiri. Sama seperti pohon tidak berbuah dan buahnya dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buahnya dinikmati oleh orang lain. Dia berbuah untuk dinikmati oleh orang lain. Nggak ada pohon yang berbuah, buahnya dimakan sama dirinya sendiri, sama si pohon itu sendiri. Dia berbuah bukan untuk kepentingan dirinya. Dia berbuah untuk kepentingan banyak orang. Mau buahnya dimakan, mau buahnya enak, mau buahnya dibilang gak enak, dia berbuah untuk kepentingan orang lain. Dia tetap berbuah, gak dihargai, diludahin. Gak enak nih pohon pisang. Buah apaan ini? Apakah dia besok gak berbuah? Dia tetap berbuah. Mau dinikmati atau tidak dinikmati, pohon pisang akan tetap berbuah. Ini orang yang berjiwa besar. Jadi tahu apa yang kita keluarkan itu untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Tuhan gak mau untuk kita punya jiwa yang sempit. Jadi orang yang memiliki visi yang besar seringkali berusaha dilemahkan. Gak mungkin, gak pantas dia, mustahil, bagaimana bisa. Ini orang yang berjiwa sempit. Ngelihat orang punya visi yang besar, ngelihat orang punya misi yang besar, selalu diusahakan, selalu dilemahkan, bilang gak mungkin lu bisa begitu, gak mungkin dagangan lu sukses, gak mungkin lu bisa melayani Tuhan, gak mungkin, gak pantas. Itu orang yang jiwanya sempit, selalu melemahkan orang lain. Mana mungkin bisa. Tapi orang yang berjiwa besar, walaupun dalam kondisi dilemahkan, dia tetap ulet, dia tetap rajin, ya, dia tetap maju. Sampai suatu hari nanti dunia mengakui keberhasilannya. Itu orang yang berjiwa besar, tidak gampang dilemahkan. Walaupun realitanya kita nggak mungkin bisa setiap hari mendengar perkataan yang baik masuk ke dalam telinga kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Pasti ada perkataan-perkataan yang mengintimidasi hidup kita. Pasti ada perkataan-perkataan yang seringkali melemahkan hidup kita. Pasti ada situasi demi situasi yang seringkali menjatuhkan kehidupan kita, yang membuat kita ngerasa gak layak, membuat kita ngerasa gak mampu, gak bisa, gak pantas, dan lain segala macam. Tapi kalau kita punya jiwa yang besar, kita nggak gampang dilemahkan, walaupun realitanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu orang yang berjiwa besar. Nah, ada satu cerita di dalam sebuah Alkitab tentang Barnabas dan Saulus atau Paulus. Ya, Barnabas adalah mentor bagi Paulus. Kalau kita baca Alkitab, ya, Barnabas adalah seorang mentor bagi Paulus. Dan tentunya Paulus dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, betul? Ada seorang mentor, ada seorang pemimpin yang bisa memuridkan seseorang yang gak ada harganya, yang seseorang yang jahat, seseorang yang tidak berarti, seseorang yang membunuh umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Tapi dipakai Tuhan melalui seorang mentor yang bernama Barnabas. Dan Barnabas juga melahirkan murid-murid yang lainnya. Salah satunya Markus, penulis kitab Markus. Nah, yang pertama kita akan dengarkan. Yang pertama, orang yang berjiwa besar adalah orang yang suka memberi, giving. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang suka memberi. Bahasa Inggrisnya generous. Orang yang suka memberi, orang yang murah hati. Tandanya tidak hanya mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri, tapi orang yang berjiwa besar memberi sebanyak-banyaknya kepada semua orang di sekelilingnya. Itu orang yang suka memberi, orang yang generous, orang yang suka memberi. Kita buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Ada 3 hal. Yang pertama, orang yang berjiwa besar adalah orang yang suka memberi.
Kita belajar dari kisah Barnabas dan Paulus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat yang 36 sampai ke 37. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Tunggu sebentar. Ya, Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan para kaki rasul-rasul. Ya, jadi sini ayat ini menceritakan tentang Barnabas adalah seorang Lewi dari Siprus asalnya. Ya, Barnabas adalah orang yang murah hati. Sebelum masa-masa pelayanan dia, Barnabas dikenal sebagai orang yang murah hati. Dia seringkali menyumbangkan hasil ladangnya untuk pelayanan dengan tulus. Dia bukan orang yang berkelimpahan, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang punya banyak, dia orang yang menengah ke bawah. Tapi dia punya ladang yang dihasilkan yang gak terlalu banyak, tapi hasil ladangnya dia seringkali berikan untuk pelayanan. Untuk pelayanan dengan hati yang tulus. Barnabas adalah orang yang suka memberi, orang yang berjiwa besar. Dia gak peduli besok mau makan apa. Ketika hasil ladangnya sudah dihasilkan, dia seringkali mengingat sama pekerjaan pelayanan rasul-rasul, sehingga dia punya hati untuk mau memberi hasil ladang yang dia punya kepada para rasul. Beda cerita dengan Ananias. Ya, kita sering dengar cerita tentang Ananias dan Safira. Ya, Ananias orang yang punya berkelimpahan, tanahnya di mana-mana. Tapi Ananias adalah orang yang mendustai Roh Kudus. Yohanes punya hikmat. Para rasul pada saat itu datang ke Ananias, Yohanes dan Petrus dikasih hikmat, pewahyuan daripada Roh Kudus, sehingga pada saat Ananias berbohong, memang dia kenyataannya menyumbangkan tanah, tapi dia menyumbangkan tanah untuk dilihat orang. Tapi dia menyumbangkan tanah untuk dapat posisi, untuk dapat validasi oleh para rasul. Padahal yang dia sumbang adalah sisa-sisanya. Dia nggak sumbang secara penuh dengan hati yang tulus. Makanya Petrus tahu. Makanya Petrus bilang, engkau sedang mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai kami, para rasul, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Kenapa? Karena engkau berbohong. Engkau bilang tanahmu tinggal ini satu-satunya. Aku kasih kepada para rasul, tapi ternyata engkau kasih yang sisa. Tanahmu masih banyak. Logikanya gitu, secara bahasa sekarang. Oleh sebab itu, orang yang mendustai Roh Kudus, orang yang gak punya jiwa yang besar, pada zaman para rasul mati langsung. Kenapa? Karena dia mendustai Roh Kudus. Gak kebayang ya, kita berbohong kepada para rasul yang diurapi Tuhan. Tiba-tiba waktu kita berbohong, jegar mati gitu ya. Ananias ngalamin hal seperti itu. Kenapa? Karena dia mendustai Roh Kudus. Nah, Barnabas adalah orang yang murah hati. Jadi kesimpulannya daripada ayat ini, gak perlu harus jadi orang kaya dulu untuk bisa memberi. Barnabas bukan orang yang kaya. Barnabas bukan orang yang berkelimpahan. Bukan orang yang punya ini dan itu baru bisa memberi dulu. Enggak, tapi dia orang yang berkekurangan. Tapi untuk bisa memberi, nggak perlu jadi orang yang kaya. Nggak perlu harus jadi konglomerat dulu, sehingga kita bisa memberi untuk orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, melalui kemurahan hatinya akan diberkati. Alkitab mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang menabur dengan kebajikan akan menuai kebajikan. Itu hukum tabur tuai.
Matius 5 ayat 7 mengatakan, Matius 5 ayat 7 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, dibilang, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Jadi orang yang menabur kebajikan dengan kemurahan hatinya, dia juga akan menerima kebajikan dalam hidupnya, karena dia melakukannya dengan hati yang murah. Orang yang berkemurahan hatinya, orang yang berjiwa besar. Nah, suatu ketika saya nonton YouTube channel daripada Daniel Mananta. Ada yang pernah tahu ya? Daniel Mananta. Daniel Mananta kan punya YouTube channel sekarang. Dan YouTube channelnya rata-rata memberkati kehidupan banyak orang. Karena tentang kesaksian hidup. Banyak anak-anak Tuhan yang seringkali diwawancarain di YouTube channelnya Daniel Mananta. Nah, salah satunya yang pernah saya lihat itu tahun lalu, video YouTube-nya, dia podcast bersama dengan Jonathan Christie. Ada yang tahu Jonathan Christie? Dia atlet bulu tangkis, ya. Nah, tahun lalu dia memenangkan juara 1 SEA Games. Betul ya? Juara 1 SEA Games. Nah, di awal cerita podcast mengatakan bagaimana sih kamu bisa jadi seorang atlet profesional yang tidak diperhitungkan, tidak dinilai, tapi ternyata bisa jadi juara 1 single putra yang sudah lama terkubur. Betul ya? Semenjak zaman Taufik Hidayat, siapa lagi? Nggak ada lagi. Sekarang ada 2 anak Tuhan yang sedang naik di single putra, Jonathan Christie dan Ginting, ya. Itu anak Tuhan dua-duanya. Nah, Jonathan Christie bercerita bagaimana dia hidup dari masa kecilnya. Orang tuanya mereka bukan keluarga hamba Tuhan, mereka orang Kristen, tapi orang keluarga yang hidup di dalam firman Tuhan. Orang tuanya mengajarkan dari masa kecil engkau harus selalu bisa memberi. Jadi Jonathan Christie diajarkan untuk memberi. Memberi sebuah persepuluhan bukan ketika engkau punya penghasilan. Ini poinnya saya garis bawahin. Memberi persepuluhan bukan ketika engkau punya penghasilan, tapi ketika engkau dikasih jajan oleh orang tuamu, engkau hitung dalam sebulan jajanmu ada berapa. 1/10-nya itu bukan punya kamu. 1/10-nya itu punya Tuhan. Punyanya dia berapa? Punya kita berapa? 90%. Lebih banyak punya siapa? Kita atau Tuhan? Lebih banyak punya kita. Karena Tuhan cuma bilang 10%-nya balikin ke Tuhan. Dari kecil uang jajan yang dia diterima dari orang tuanya, dia hitung misalnya 10.000 sehari selama 1 bulan 30 hari. Dia kumpulin totalnya berapa ya? Oh, berarti 10%-nya 30.000-nya itu punya Tuhan. Otomatis saya harus kasih. Dari kecil selalu diajarkan, uang jajannya naik, 1/10-nya dihitung lagi dan dikembalikan kepada Tuhan. Sampai suatu hari ketika dia masuk dalam masa remaja, dia masuk di dalam pertandingan antar komplek, antar kampung, 17 Agustus ya. Masuk pertandingan seperti itu, juaranya dari cuman 500.000. Betul ya, kalau di komplek-komplek kan juaranya paling segitu ya. Di kampung-kampung paling segitu, 500.000. Dia sisihkan 50.000, dikembalikan ke Tuhan. Sampai akhirnya dia naik lagi turnamen antar RW, antar RT, dapat hadiah juara 1 juta rupiah. Dia sisihkan 100.000 untuk Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia dapat sepenuhnya bukan punya dia. Dia sudah terima banyak, 10%-nya punyanya Tuhan, balikin. 90%-nya punya dia. Naik lagi 2.200.000, dia kembalikan ke Tuhan. Singkat ceritanya, ketika dia masuk ke dalam jarum, masuk ke dalam sebuah pelatnas atlet, dia digodok, dia ditempa, dia diolah sehingga dia jadi atlet profesional.
Sampai satu titik dia nggak langsung menang juara jadi atlet. Diproses sampai akhirnya jadi jago. Dan satu titik dia memenangkan juara di luar negeri. Hadiahnya negara Indonesia, pemerintah Indonesia ngasih dia, karena dia juara satu, dikasih 1 miliar rupiah. Di situ sudah mulai gentar. Karena 10%-nya 100 miliar berapa? 1 miliar berapa? 100 juta rupiah dia harus kembalikan untuk Tuhan. Gemetar. 100 juta Tuhan. Saya belajar ngelewatin tahun demi tahun sampai saya bisa jadi atlet profesional. Ya, yang capek siapa? Saya. Yang kerja siapa? Saya. Yang berjuang di lapangan siapa? Saya. Saya menang. Ini hasil saya. 100 juta. Yakin Tuhan saya harus balikan? Satu ketika dia ngerasa seperti itu, Tuhan ingetin dia di dalam doanya. Diingetin, kalau kamu tidak siap, aku berkati di posisi 1 miliar. Besok saya kembalikan ke turnamen antar kampung yang hadiahnya cuma 1 juta. Jadi engkau gak susah kasih Tuhan 100 ribu. Disentil dia sama Tuhan. Dia ngerasa, kenapa harus dikembalikan ke turnamen antar kampung yang cuma 1 juta? Di situ dia ngerasa bahwa ini salah. Mindset dia salah. Pemikiran dia salah. Karena dia berpikir bahwa semakin besar dia dapat, semakin keren hasil usahanya. Padahal dia diberkati karena dia sudah membangun sebuah hal yang baik, fondasi yang baik dari masa kecilnya. Ketika dia ada di atas, dia ngerasa semua hasilnya itu karena hasil usaha dia sendiri. Padahal fondasinya sudah benar ya, dari kecil ya, dibangun. Sehingga dia bertobat ketika dia disentil sama Tuhan. Dia kasih 100 juta. Sampai satu titik kemarin, tahun lalu di SEA Games, sebelum memasuki turnamen SEA Games, 2 bulan sebelum SEA Games dimulai, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi berkat di Asia. Aku mau memenangkan pertandingan di Asia, SEA Games. Kalau aku menang, dia bernazar sama Tuhan, aku gak cuma kasih 10%, tapi aku kasih 50% buat Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Dia juara 1 gak? Juara 1 di SEA Games. Hadiahnya berapa? 1,8 miliar. 1,8 miliar itu dia terima. Dia harus kembalikan berapa? Karena nazarnya di awal sebelum SEA Games mulai, sekitar 800-900 juta. 900 juta. Dia harus kembalikan kepada Tuhan. Dia sudah excited, terima kasih Tuhan, saya akan mengenapi nazar. 900 juta dia mau kembalikan. Dia lupa bahwa hadiah pemenang akan selalu dipotong pajak. Jadi dia enggak telak-telak dapat 1,8 M karena ada potongan pajak. Loh, berarti apa yang saya kasih 900 juta ke Tuhan berarti lebih daripada 50%. Hatinya mulai gemeter lagi. Salah ngomong nih saya nih, gitu ya. 50%. Tapi mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang dia dapat lebih kecil, dia tetap lakukan nazarnya. Dia kembalikan 900 juta. Tahu apa yang diberkati dari hidup dia? Walaupun dia merasa, mungkin semua orang, teman-temannya bilang bodoh banget, udah terima hadiah, dibuang sia-sia. Lebih daripada setengahnya engkau kasih buat gereja, buat orang lain. Buat apa? Bodoh banget. Engkau yang juara, engkau gak bisa nikmatin hadiahmu. Buat apa? Tahu apa yang dia dapat? Dia cuma bilang gini, saya yakin saya punya Tuhan yang tidak pernah berhutang sama hidup saya. Saya punya Tuhan yang memelihara hidup saya jauh lebih daripada saya tahu dan pelihara hidup saya sendiri. Tuhan saya jauh lebih memelihara hidup saya. Tahu apa yang dia dapatkan?
Setelah dia jadi juara SEA Games, dia dikontrak sama brand-brand olahraga. Dari sepatu, baju, raket, kok, bahkan sampai minyak rambut dan lain segala macam. Dikontrak puluhan banyak brand. Dan nilai kontraknya, satu nilai brand kontraknya, nilainya 4 kali lebih besar daripada 1,8 M yang dia dapat dari hasil juara SEA Games. Bayangin, satu brand 4 kali lebih besar dari 1,8 miliar. Ada puluhan brand yang ngontrak dia. Tuhan ganti berkali lipat. Yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia harapkan. Tapi Tuhan pedulikan. Karena yang Tuhan lihat bukan seberapa besar persembahanmu, bukan seberapa besar apa yang kau bisa kasih buat Tuhan, tapi seberapa besar jiwamu dan hatimu untuk Tuhan. Dahsyat banget, memberkati hidup saya. Ternyata kalau Tuhan sudah berkati, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang suka memberi. Berjiwa besar gak picik sama berkat yang dia dapat. Gak pernah picik sama berkat yang dia dapat. Ngapain capek-capek orang saya yang jualan, masa gereja yang nikmatin? Orang saya yang kerja, masa gereja yang nikmatin? Dia gak picik, karena dia tahu, dia sudah terima. Orang memberi itu bukan karena dia terima banyak, tapi orang memberi buat Tuhan karena dia sadar dia sudah terima banyak dari Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita kasih gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Itu orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar, mindsetnya jangan dibalik. Orang yang berjiwa besar, engkau berjiwa besar, engkau memberi bukan cuma karena nilai dilihat besar atau kecil. Engkau memberi karena engkau sadar, engkau terima banyak. Engkau sudah terima banyak dari Tuhan. Bukan karena engkau terima banyak baru bisa memberi. Kalau nggak terima apa-apa, saya nggak bisa memberi. Nggak bisa begitu. Prinsip kerajaan surga, engkau memberi karena engkau sudah diberi banyak oleh Tuhan. Bukan karena ngomongin soal kalau ada saya kasih, kalau nggak ada saya nggak bisa kasih. Itu prinsip orang dunia, orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Prinsip orang dunia. Jadi nggak perlu harus punya dulu baru bisa memberi. Barnabas orang yang gak punya apa-apa, dia memberi dalam segala kekurangan yang dia punya. Walaupun besok dia gak tahu harus makan apa. Ya. Jadi orang yang berjiwa besar, poin yang pertama apa? Orang yang suka memberi. Yang kedua, orang yang berjiwa besar adalah senang melihat yang lainnya maju. Ini orang yang berjiwa besar. Orang yang senang melihat yang lainnya maju. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27. Kisah Rasul yang ke-9 ayat yang ke-27. sampai 28, firman Tuhan bilang gini, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27 sampai ke-28 ini, Barnabas memperkenalkan Saulus yang belum berubah namanya menjadi Paulus pada saat itu. Dia memperkenalkan Saulus ini kepada jemaat. Karena dia yakin, Barnabas yakin bahwa Paulus ngalamin pertobatan yang murni dari Tuhan, ngalamin pertobatan yang benar, yang bersih dari Tuhan. Pertobatannya di dalam bahasa Yunani aslinya, di dalam Alkitab aslinya genuine, murni, asli di dalam Tuhan.
Barnabas yakin Paulus berubah. Barnabas yakin Paulus ketemu Tuhan, dan dia kembali kepada Tuhan, bertobat, cinta mula-mula sama Tuhan. Nah, kita buka Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-25. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-25 sampai ke-26 bilang seperti ini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar orang-orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, dari Kisah Para Rasul 4 sebelumnya tadi sampai ke Kisah Rasul 11, Kisah Rasul 4 menceritakan pertobatan mula-mula seorang Saulus yang jahat. Dia masuk, bergabung bersama murid-murid Yesus, bersama para anak-anak Tuhan di Yerusalem. Tapi selama dari pasal yang keempat sampai yang ke-11, itu rentang waktunya 13 tahun. 13 tahun tidak menceritakan Paulus atau Saulus bagaimana pelayanannya, tidak menceritakan. Jadi dapat disimpulkan di dalam sejarah Alkitab bahwa Saulus belum melakukan pelayanan selama 13 tahun. Dia hanya tinggal bersama dengan anak-anak Tuhan di Yerusalem, di Tarsus. Dia kembali ke Tarsus. Kerjaannya Saulus tahu gak apa? Pasang tenda. Dia punya cuma pekerjaan pasang tenda. Jadi ketika Saulus kembali ke Tarsus, dia cuma melakukan pekerjaannya hari demi hari. Jadi orang sederhana, yang tadinya orang yang berkuasa, orang yang suka membunuh, orang yang suka menganiaya anak Tuhan, punya duit banyak, harta banyak. Tapi ketika dia ngalamin pertobatan, dari hidupnya sebelum dia mengalami pelayanan Tuhan, dari hidupnya dia kembali ke Tarsus, hidup dengan sederhana, jadi orang pasang tenda pekerjaannya. 13 tahun dibuktikan dengan dia hidup dengan sederhana. Nah, Alkitab mencatat di dalam pasal yang ke-11 tadi, Alkitab mencatat bahwa ketika dia kembali ke Yerusalem, ke Tarsus, ketika dia kembali, dia ditolak oleh anak-anak Tuhan di Yerusalem. Kenapa ditolak? Wajar mereka punya pikiran bahwa jangan-jangan Saulus penyusup nih. Jangan-jangan dia masuk cuma mau baik-baikin kita. Nanti kalau kita sudah terima, kita dianiaya lagi, kita dijara lagi, kita dihabisi lagi oleh Saulus. Wajar gak orang punya rasa takut? Wajar. Karena punya pengalaman yang tidak baik sama orang tersebut. Saulus ditolak. Tapi ada satu orang yang melihat pertobatan Saulus sungguh-sungguh. Siapa namanya? Barnabas. Barnabas yakin bahwa pertobatannya itu genuine. Pertobatannya itu murni. Dia ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Barnabas yakin bahwa Saulus bisa berubah. Waktu ditolak, Barnabas juga tidak memaksakan dirinya untuk terus ajak Saulus. 13 tahun dia di Tarsus. Tapi ketika Barnabas melakukan pelayanannya selama 13 tahun di Antiokhia, dia tahu jemaat yang dia gembalakan sudah banyak, jemaat yang dia layani sudah banyak. Dia ingat, oh iya, 13 tahun yang lalu ada seorang yang bertobat, balik sama Tuhan. Namanya Saulus. Karena pelayanannya sudah besar, pelayanannya sudah banyak, dia ngerasa dia nggak bisa mengelola jemaat Antiokhia sendirian. Dia datang ke Tarsus, ngajak siapa? Saulus. Dia ngajak Saulus. Ini cerita di Alkitab, sejarah Alkitab. Ngajak Saulus. Saulus, mau gak engkau bantuin aku pelayanan? Ini bahasa saya ya. Saya udah gak bisa pegang jemaat Antiokhia, sudah terlalu banyak. Saya perlu orang yang membantu saya untuk mengelola jemaat di Antiokhia. Antiokhia adalah tempat pertama di mana kata Kristen muncul. Jadi kalau ditanya anak-anak sekolah kan dulu gitu ya, asal mula nama Kristen,
gitu ya. Oh nggak tahu, dari Tuhan aja langsung. Tapi kita anak-anak Tuhan harus tahu, asal mula Kristen adalah di Antiokhia, pelayanan Barnabas dan Saulus. Kenapa disebut Kristen? Karena pengikut Kristus. Mereka jadi jemaat yang luar biasa melayani Tuhan di Antiokhia. Punya pertobatan yang besar di Antiokhia. Antiokhia mengalami pertobatan yang luar biasa karena hadirnya Barnabas dan Saulus. Dan disitulah setelah Paulus bertobat, dia melayani jemaat di Antiokhia dengan kesungguhan hati. Tadi kita dengar bahwa poin yang kedua ini adalah orang yang berjiwa besar adalah orang yang senang lihat orang lain maju. Barnabas punya jiwa yang besar. Dia ajak Saulus, dia senang melihat orang lain maju. Kita lihat bahwa ketika Paulus dan Barnabas pelayanan di Antiokhia, yang jadi nomor satu namanya Barnabas atau Paulus? Paulus. Orang yang punya pertobatan luar biasa, genuine. Ketika ada orang yang percaya, ada orang yang mau berjalan bersama-sama, membantu supaya orang lain bisa ngalamin Tuhan lebih sungguh. Dan orang tersebut dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat sejarah kita bahwa Paulus lah yang namanya jauh lebih besar daripada nama Barnabas. Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin seringkali kita ajak orang datang ke gereja sekali dua kali nggak mau, nggak apa-apa. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Emang Saulus pada saat diajak, saya yakin Barnabas seringkali ngajak Saulus untuk pelayanan, tapi dia ingat bahwa Saulus mungkin aja ngerasa, kayaknya jangan saya dulu deh. Jangan saya dulu deh. Saya kan orang bertobat baru. Berdoa aja belum bisa. Tapi Barnabas terus rangkul, mentor Saulus. Sehingga suatu saat tiba 13 tahun dia ajak ke Antiokhia dan Saulus mau melayani. Jangan bosan-bosan ngajak orang untuk ke gereja. Bukan hanya untuk ke gereja, tujuannya untuk dia bisa melayani Tuhan, ngalamin Tuhan sungguh-sungguh. Tujuannya. Dan suatu hari ketika orang yang kita ajak ke gereja jauh lebih hebat dipakai Tuhan dibanding hidup kita. Bukan berarti kita nggak ada apa-apanya. Orang tersebut misalnya dipakai Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, nggak apa-apa juga. Karena yang dimuliakan kerajaan surga. Jangan sampai kita ajak orang datang ke gereja pelayanan, ajak orang maju di dalam Tuhan, tapi ini semua karena saya, ini semua. Jangan. Orang jauh lebih hebat, puji Tuhan. Yang dimuliakan siapa? Tuhan, bukan kita. Itu yang dilakukan Barnabas. Dia berjiwa besar. Dia senang melihat Paulus maju. Dia senang melihat Paulus jauh lebih hebat daripada dirinya. Dipakai Tuhan luar biasa. Itu orang yang berjiwa besar. Dia senang. Sama seperti bapak kepada anaknya. Kalau bapaknya tukang beca, ada gak kira-kira bapak yang mau anaknya juga gede jadi tukang beca? Gak ada yang mau. Justru bapak mengusahakan sebagaimana mestinya, sekuat-kuatnya. Punya gak punya tetap diusahakan, dikuliahin, disekolahin, supaya anaknya jauh lebih hebat daripada bapaknya tukang beca. Bapak yang jahat adalah bapak, saya tukang beca, kamu mentok cuma jadi tukang beca. Itu bapak yang jahat. Itu bukan bapak. Tapi bapak yang benar adalah bapak yang mau anaknya jauh lebih hebat daripada diri. Itu bapak, seorang bapak. Barnabas gak pernah iri. Walaupun Paulus dulu anak buahnya, diajak kemana-mana pelayanan, dibimbing dengan baik, diajar dengan baik, dimuridkan dengan baik, dia gak pernah iri. Barnabas puas jadi orang yang nomor 2. Orang yang nomor satunya siapa? Paulus. Dia puas cuman jadi orang yang nomor 2. Sebab bagi Barnabas yang penting bukan posisi, tapi yang penting berfungsi. Bagi Barnabas bukan posisinya, tapi dia ngerasa bahwa yang penting aku berfungsi. Gak peduli aku nomor 2,
Nggak peduli aku nomor 3, nggak peduli aku nomor 4, tapi aku berfungsi menurut firman Tuhan. Di dalam gereja harus ada orang yang nomor 1, harus ada orang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu wajar. Makanya dibilang bahwa Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Kita nggak bisa melayani seorang diri. Kita perlu satu dengan yang lainnya untuk kita bisa menjangkau pelayanan dengan jauh lebih baik. Nggak bisa seorang diri. Semua kita harus berfungsi. Ada orang yang bisa punya hati untuk memberi, ada orang yang bisa punya hati untuk merangkul, ada orang yang punya hati untuk mengajar, ada orang yang punya hati untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada orang yang punya hati untuk main musik, ada orang yang punya hati untuk mimpin pujian. Semuanya sudah punya posnya masing-masing. Barnabas puas, dia cuma jadi orang nomor 2, Paulus yang jadi orang nomor 1. Karena kepemimpinan ngomongin tentang pengaruh, bukan ngomongin soal posisi, tapi berfungsi jauh lebih penting daripada cuma posisi. Karena ketika engkau berfungsi, tujuannya tercapai. Tujuannya kerajaan Tuhan yang dimuliakan. Makanya seringkali kita berdoa, Tuhan, bangkitkanlah Daniel di dalam anak-anak Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah Yusuf di dunia ini. Seringkali kita berdoa seperti itu gitu ya. Tapi tanpa kita sadar bahwa Yusuf dan Daniel adalah orang nomor 2. Mereka bukan orang nomor 1, mereka orang nomor 2. Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Nomor 1-nya siapa? Firaun, gitu ya. Dia cuma jadi perdana menteri. Daniel orang nomor 2 di Babel atau di Media Persia. Orang nomor 1-nya siapa? Raja Darius. Tapi Daniel dan Yusuf jauh lebih punya potensi, jauh lebih berfungsi di Babel dan di Mesir. Kalau nggak ada Yusuf di Mesir, tidak akan ngalamin namanya kelaparan. Betul nggak? Kalau nggak ada Daniel juga di Babel, nggak akan diberkati Tuhan karena ada anak Tuhan di situ. Sama seperti presiden kita. Kadang-kadang ada teman saya berdoa, wah saya rindu, berdoa kencang-kencang gitu ya di menara doa. Rindu ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di pemerintahan. Rindu punya presiden Kristen. Enggak, tujuannya enggak seperti itu. Bukan soal agamanya. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja jadi presiden, jadi pemimpin. Sekarang kita lihat, kita punya presiden yang baik, Joko Widodo. Tapi kita lihat di pemerintahannya ada anak-anak Tuhan yang cuma jadi orang nomor 2 di bawahnya Joko Widodo. Siapa namanya? Bapak Luhut Panjaitan. Itu anak Tuhan itu. Tapi kita bisa lihat Pak Luhut dipakai luar biasa. Jadi orang kepercayaannya presiden. Segala sesuatu dipercayakan. Ngurusin ini, ngurusin itu. Dari pangan sampai COVID. Semuanya diserahkan kepada Pak Luhut. Anak Tuhan. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi berkat buat Indonesia. Jadi orang yang berjiwa besar senang melihat orang maju. Dorong orang yang ada di atasmu, pemimpinmu, gembalamu. Dorong orang yang di atas kita. Supaya Tuhanlah yang dipermuliakan. Melalui hidup kita banyak orang mengalami Tuhan. Ada perubahan yang genuine di dalam gereja kita. Yang terakhir, orang yang berjiwa besar adalah orang yang sabar dan beri kesempatan untuk berubah. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28 sampai 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari
daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian dan selamat. Nah, kita lihat juga di ayat yang ke-38-nya. Di ayat yang ke-38 bilang begini, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, ini Paulus lagi menceritakan Markus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Nah, pada saat ini ceritanya ini adalah perdebatan, keributan antara Barnabas dan Paulus. Ketika Paulus menerima pelayanan yang jauh lebih besar. Nah, Barnabas ngajak satu orang lagi, namanya Markus. Setelah dilihat, Markus adalah keponakannya. Nah, Markus adalah keponakan Barnabas. Pas dilihat, ternyata ini anak manja, anak mami. Gak bisa ditegur, gampang baperan, dan lain segala macam. Nah, Paulus adalah orang yang strict dalam pelayanan. Gak bisa nih ngajak dia. Udahlah, gak usah pakai dia. Gak usah lah pakai dia. Udahlah, saya gak mau. Kalau misalnya kamu ajak dia, lebih baik saya pelayanan sendiri. Akhirnya Barnabas dan Paulus pisah di Siprus. Yang Barnabas ke Siprus, Paulus meninggalkannya, pelayanan sendiri. Ada perselisihan. Dalam pelayanan wajar ada perselisihan. Bukan berarti salah A atau salah yang B, tapi wajar ada perselisihan. Kadang-kadang kita gak ketemu orang yang cocok dalam melayani Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang tidak sejalan dalam melayani Tuhan. Tapi esensinya, sebagaimana mungkin kita harus tetap tahu dan yakin bahwa dalam pelayanan kita yang dimuliakan Tuhan. Nah, kita lihat juga, bukan berarti Paulus dan Barnabas tidak rekonsiliasi. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku, kata Paulus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini ketika Paulus sudah ngalamin masa tua. Dia sadar betul bahwa ternyata mungkin dulu pelayanan saya masih darah muda nih, gitu ya. Saya gak bisa terima Markus masuk dalam pelayanan saya, karena dia anak mami, gampang baper, gampang tersinggung dan segala macam.